Baru-baru ini Menteri Industri dan Sains Australia, Ed Husic melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri RI, Pahala Nugraha. Kira-kira apa ya yang mereka bahas? Oh, maksud kamu yang ini. Oke, langsung saja kita bahas pada pembahasan kali ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy John Disera. Saya merupakan mahasiswa semester 3 pada program studi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana. Pada kali ini saya akan membahas mengenai salah satu hubungan diplomasi yang baru-baru ini dilaksanakan oleh Indonesia dan Australia. Tunggu Jimmy, diplomasi itu apa? Jadi sebelumnya diplomasi adalah proses hubungan antar negara melalui perwakilan resmi untuk mencapai tujuan bersama, termasuk penyelesaian konflik dan promosi kepentingan nasional. Wow, menarik. Terus bagaimana lanjutannya? Pada tanggal 23 November 2023, Menteri Industri dan Sains Australia, Ed Husic, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pahala Nugraha. Pertemuan ini dilaksanakan di Jakarta untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia melalui kerjasama di sektor mineral kritis, baterai kendaraan listrik, dan riset transisi energi. Kerjasama ini dibangun berdasarkan kesepakatan sebelumnya antara Perdana Menteri Anthony Albanese dan Presiden Joko Widodo dalam kerjasama pada ekosistem electronic vehicle. Kerjasama ini ditandai dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman atau MOU tentang pembentukan mekanisme bilateral untuk memajukan kolaborasi kendaraan listrik antara Indonesia dan Australia. Penandatanganan ini dilaksanakan oleh Menko Marves Erick Thohir dan Menteri Industri dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic pada Kamis 23 November 2023. Kerjasama ini diterapkan pada upaya mengatasi polusi dan mengembangkan kendaraan listrik antara kedua negara ini. Kedua negara ini melakukan kerjasama dengan saling berkontribusi untuk mengembangkan kendaraan listrik dan ekosistem baterainya, karena kedua negara ini memiliki latar belakang yang cenderung cocok untuk dikolaborasikan dalam pengembangan elektronik vehicle ini. Mengapa Indonesia butuh kolaborasi? Bukannya sumber daya alam Indonesia sudah banyak? Indonesia mempunyai pasokan nikel terbesar, tapi untuk menjadi raja baterai kita membutuhkan litium, ya. Jadi kita membutuhkan litium itu untuk melengkapi, untuk menjadi suatu material cathode, ya. Dalam kerangka mekanisme ini, kedua negara akan bekerja sama dalam pemetaan rantai pasokan elektronik vehicle. Dari Indonesia sendiri, Indonesia telah mengembangkan industri hilirisasi nikel selama 5 tahun terakhir. Ada 3 pabrik juga di Indonesia yang beroperasi untuk memproduksi mixed hydroxide precipitate, yaitu bahan dasar prekursor baterai kendaraan listrik. Australia sendiri memiliki 24% cadangan litium dunia dan menyumbang 43% dari ekstraksi litium pada tahun 2022. Jadi dengan sumber daya litium yang dimiliki oleh Australia ini, Australia dapat mengambil manfaat dari sumber daya litium dan melakukan kolaborasi Indonesia untuk membangun poros baru ekosistem electronic vehicle ini. Jimmy, apakah giat ini sudah mencerminkan kerjasama? Kasus ini dapat saya kategorikan termasuk ke dalam kerjasama yang saling menguntungkan. Mengapa demikian? Terlihat adanya kesepakatan konkret antara Indonesia dan Australia untuk bekerja sama dalam sektor mineral kritis, baterai kendaraan listrik, dan riset transisi energi. Ini mencerminkan pendekatan kerjasama yang menciptakan kemitraan strategis di bidang teknologi dan industri untuk memajukan ekonomi kedua negara ini. Jika saya melihat dari perspektif saya memandang bahwa kasus ini sebagai contoh dari diplomasi atau bentuk komunikasi internasional yang efektif dan saling menguntungkan antara Indonesia dan Australia. Mengapa demikian? Diplomasi adalah proses komunikasi dan negosiasi antara negara-negara untuk mencapai tujuan bersama. Jika kita lihat pada kasus ini, Indonesia dan Australia memiliki tujuan bersama, yaitu untuk mengembangkan industri electronic vehicle dan ekosistem baterainya, yang dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan teknologi bagi kedua negara ini. Selain itu, Indonesia dan Australia juga menggunakan berbagai saluran dan mekanisme diplomasi untuk memperkuat hubungan bilateral mereka. Mereka melakukan pertemuan tingkat tinggi antar para pemimpin, menandatangani nota kesepahaman atau MOU, dan perjanjian kerjasama antara kedua negara ini.
Dengan demikian, saya berpendapat bahwa kasus ini merupakan diplomasi atau bentuk komunikasi internasional yang baik dan bermanfaat bagi kedua negara ini. Saya berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan memberikan dampak yang positif bagi kedua negara ini. Baik, sekian presentasi dan pemaparan mengenai kasus yang saya berikan mengenai diplomasi antara negara Indonesia dan Australia. Semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Salam Jiko Salam Mars. Jiko Mars.